Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua di channel Wangkong TV. Persib Bandung secara mengejutkan ditahan imbang oleh 10 pemain Bali United. Oke Bung Tai, ini ramai sekali diperbicarakan Bung Tai di media sosial Bung Tai. Tentunya oleh Boboto Bung Tai. Tentunya banyak kekecewaan sekali bagi Boboto. Bahkan salah satu anggota picking sampai mempertanyakan strategi Coach Rene Albert. Apakah tidak tahu strategi seperti itu? Seperti itu banyak strateginya, karena ini sangat ironis sekali ketika 11 pemain melawan 10 pemain, namun seolah-olah Bali United yang 11 pemain malah 10 Persib yang 10 iya, pemain. seolah-olah Persib Bandung yang 10 pemain dan Bali United yang 11 pemain itu. Iya, di babak kedua itu seolah-olah seperti itu Pak Jaki. Maka itulah yang menjadi kekecewaan tentunya para Boboto. Itu pun tentunya jadi membuat kita salah prediksi Pak Jaki. Iya benar sekali Bung Tai. Kita berharap bukan berharap, prediksi kita benar. Bukan berharap, memang prediksi kita. Prediksi kita di awal kemarin kita memprediksi Persib akan mengalahkan Bali United, banyak karena dengan faktor pemain yang sekarang tentunya. Kita memprediksi Persib menang 3-2. Namun walaupun begitu namanya juga prediksi. Namanya bisa benar bisa salah Bung Tai. Prediksi Bung Tai kemarin itu kalau nggak salah 3-2 Bung Tai ya. Kemenangan Persib Bandung. Dan akhirnya hanya imbang 2-2. Itu pun dengan 10 pemain Bung Tai. 10 pemain ini yang jadi masalah banyak. Yang jadi masalah itu. Ini setelah di awal dulu Bung Tai, formasinya Bung Tai untuk kedua tim ini Bung Tai. Ya, di awal sebenarnya cukup berhasil dan merupakan kejutan juga bagi saya ataupun itu Rene Albert langsung menurunkan Beckham Putra banyak. Dan mempercayakan Febri Haryadi Bung Tai. Mempercayakan Febri Haryadi yang selama ini di pekan 1 dan pekan kedua mendapatkan kritikan dari Boboto, namun di pertandingan kali ini di babak kedua kemarin babak 1 banyak cukup memuaskan. Iya, benar sekali Bung Tai. Cukup impresif sekali permainan Febri Haryadi ini Bung Tai. Walaupun itu tidak terlihat di babak kedua. Nah, itu dia Bung Tai yang jadi pertanyaan Bung Tai. Ya, tidak lepas dari keberhasilan strategi dari Coach Rene Albert yang berani menurunkan Beckham Putra dari menit awal banyak, yaitu Persib Bandung langsung menurunkan formasi 4-3-3 banyak. Di situ mengandalkan di tengah langsung menurunkan antara duet McLeod dan M. Rashid dan tentunya Beckham Putra masih yang selalu berhasil memberikan tusukan-tusukannya banyak. Jadi Persib tidak terlalu mengandalkan sisi sayap, namun bisa melalui tusukan melalui kaki-kaki Beckham Putra. Iya, benar sekali Bung Tai. Beckham Putra itu terlihat sekali permainannya sangat menonjol sekali Bung Tai. Bisa walaupun sangat pede sekali. Iya, maksudnya walaupun dia berbeda jauh umurnya Bung Tai, masih junior, tapi tidak canggung ketika bermain dengan senior-seniornya Bung Tai. Dan di Bali United pun ternyata langsung mereka berani menurunkan Haryono karena Haryono adalah salah satu mantan pemain Persib Bandung. Sedikit banyaknya pasti tahu gaya permainan Persib Bandung, gaya strategi Rene Albert ini Bung Tai. Mungkin ini salah satu strategi Teko ini Bung Tai yang menurunkan Haryono langsung Bung Tai. Karena mungkin banyak mengenal para pemain Persib banyak, dan situ pun Haryono pun cukup berhasil banyak permainnya di tengah. Di awal babak bahkan Haryono sedikit memberikan banyak peluang Bajaki. Akhirnya di sekitar menit ke-6 walaupun melalui bola set piece, berawal dari bola set piece tendangan Michael Ora, akhirnya Spaso Sepik membuat gol Bajaki. Itu dikejutkan oleh gol cepat Spaso Sepik kemelut di gawang Persib Bandung di situ Bung Tai. Dan itulah striker ini Bung Tai, namanya Bung Tai. Iya, striker Spaso Sepik kan mantan pemain Persib juga. Iya, benar sih. Terlihat sangat semangat sekali, berambisi sekali untuk mengalahkan mantannya mungkin banyak seperti itu. Sangat berambisi sekali walaupun dengan adanya insiden robeknya baju. Itu salah sedikit insiden itu membuktikan dengan gol cepatnya Bajaki. Namun dengan sering berjalannya waktu, Persib pun masih bisa mengimbangi sebenarnya di babak awal tuh Bajaki. Puncaknya ketika Febri Haryadi lolos Bajaki itu melalui bola tusukan dari Beckham Putra.
Febri Haryadi lolos, namun di situ ada Leonard pemain terakhir back Bali United adalah Leonard Tumahu yang mungkin sewaktu itu mengambil keputusan untuk melanggar Febri Haryadi. Itu mungkin keputusan Leonard Tumahu, keputusannya harus bayar mahal, benar sekali Bung Tai. Kartu merah banyak. Pertanyaannya Bung Tai, apakah pantas kartu merah untuk Leonard Tumahu ini Bung Tai? Ya, dari kacamata kita pun udah berulang-ulang tentunya dari pihak wasit pun sudah bertanya ke asisten wasit Banjaki itu karena menganggap posisi Leonard Tumahu adalah orang terakhir Banjaki, orang terakhir, dan Febri bisa langsung berhadapan dengan kiper kalau tidak dilanggar dengan Leonard, maka itu bisa menimbulkan emang kartu merah, layak mendapatkan kartu merah Banjaki. Dan itu pun protes dari Bali United pun tidak berlebihan karena mereka pun menyadari seperti itu. Karena Febri Haryadi kalau sudah lewat dari Leonard Tumahu itu otomatis man to man dengan Wawan Hendrawan Bung Tai ya. Namun yang saya cukup sayangkan Bung Tai. Cukup berhasil itu keberaniannya Teko. Keberaniannya Teko ketika waktu kartu merah langsung mengorbankan Rizky Pelo. Iya, benar sekali Bung Tai. Yang mengeluarkan pemain tengah dan itu yang harus dilakukan oleh Teko Bung Tai. Iya, dengan menurunkan Haudi Abdillah, dan Haudi Abdillah pun di belakang cukup berhasil mengkoordinir berduet dengan Pacheco. Walaupun di sekitar 5 menit setelah kartu merahnya Leonard Tumahu, Febri Haryadi pun untuk beberapa sekian kalinya lolos dan tidak dibuang oleh Beckham Putra yang mendapatkan bola manja, bola cutback dari Febri Haryadi. Gol pertama dari Persib Bandung itu ketika lolos dari Michael Ora tidak bisa menjaga Febri Haryadi sehingga Febri Haryadi bisa melewati Michael Ora Bung Tai ya. Dan Febri Haryadi memberikan bola kepada Beckham Putra dan itu langsung ditembak oleh Beckham Putra Bung Tai. Untungnya tidak ke atas Bung Tai. Itu Febri Haryadi walaupun di menit ataupun di pekan pertama, pekan kedua selalu menjadi gunjingan, ataupun selalu mendapat kritikan dari beberapa bobotoh karena penampilannya kurang impresif ataupun masih melempem. Namun pembuktian Febri Haryadi berhasil membuktikan khususnya di babak pertama Febri Haryadi beberapa kali sangat merepotkan lini pertahanan Bali United khususnya Michael Ora kebanyakan di babak pertama salah satunya gol yang diciptakan Beckham Putra seperti itu. Dan di babak pertama juga bola itu seringnya itu dari Febri Haryadi dari sisi kanan Persib Bandung Bung Tai. Ya, seolah-olah di situ Ejra Walian kurang berkembang kurang bisa dimatikan oleh Imadi Andika. Iya benar sekali Bung Tai. Di babak kedua Bung Tai ketika Leonard Tumahu sudah mendapatkan kartu merah Bung Tai, apa yang terjadi dengan Persib Bandung Bung Tai? Ya, itulah salah satunya keberhasilan Teko lagi Bajaki. Perhatikan strategi Teko keberhasilan Teko dan kesalahan Rene Albert apa? Bisa dibilang seperti itu Bung Tai? Dibilang seperti itu Bajaki. Kejeniusan Teko Bajaki di babak kedua, Teko langsung menggantikan Supaso Sepik, menurunkan M. Itu suatu keberanian dan mendorong sedikit ke depan Meplin Pace Banjaki seperti itu. Dan walaupun mungkin di luar dugaan Teko karena Persib di menit-menit awal lewat kesalahan dari Wawan Hendrawan dengan blundernya Banjaki dan antara blunder Wawan Hendrawan dan Haudi Abdillah. Itu antara kedua pemain blunder Wawan Hendrawan dan Haudi Abdillah sehingga bisa dimanfaatkan oleh Beckham Putra Bung Tai. Beckham Putra sudah bisa mengambil bola yang dipegang oleh waktu itu oleh Wawan Hendrawan. Mau dibuang oleh Haudi Abdillah, namun bola buangannya kena kaki Beckham Putra. Akhirnya dengan gampangnya Beckham Putra menceploskan gawang. Namun kita lihat Bang Jaki ya, udah lewat gol itu Bang Jaki, seolah-olah Persib akan menang besar ataupun bisa menang ke keunggulan. Menang dengan mudah. Namun Persib ternyata malah menurunkan tensinya Bang Jaki. Menurunkan tensinya diawali dengan mungkin sedikit sentranya Beckham Putra, akhirnya Beckham Putra diganti. Nah, itulah di situ Bung Tai. Menurut kacamata saya ketika kesalahan Persib Bandung itu menarik Beckham Putra digantikan oleh Piskara Bung Tai. Yang permainannya mungkin sedikit lebih di sayap Banjaki, sehingga pemain tengah Persib hanya meninggalkan Maklok dan M. Rashid Banjaki.
Maklok dan Emrasid yang notabene mereka itu gelandang bertahan, dua-duanya gak ada yang mau maju Banjaki. Seharusnya di situ Emrasid akan sedikit maju harusnya Banjaki ke depan, atau Piskara yang agak mundur ke belakang menggantikan posisi Beckham Putra, jangan terlalu main. Apakah mungkin itu instruksi dari Rene Albert Bung Utai, sehingga Maklok dan Emrasid ini sedikit bertahan Bung Utai? Mungkin bisa jadi seperti itu juga, namun itu merupakan ternyata teorinya di lapangan gagal. Teori di lapangan gagal. Karena dengan formasi dengan gaya main seperti itu akhirnya mampu dibaca dengan mudah pemain-pemain Bali United Banjaki. Dan disitulah pemain Persib Bandung diacak-acak oleh Bali United. Puncaknya ketika Teko berhasil atau berani menurunkan pemain baru mereka Banjaki. Pemain baru mereka yaitu Eber Besa. Eber Besa Banjaki. Dan lewat umpan Eber Besa lah yang langsung menuju ke Yabes Roni. Dan itu pun salah satu gol Yabes Roni cukup indah. Umpannya dari Eber Besa Bung Utai ya. Ketika Eber Besa baru masuk, benar sekali beberapa menit baru masuk langsung memberikan umpan yang cukup manis ke Yabes Roni. Walaupun mungkin tujuannya apa, tapi yang pasti gol Yabes Roni itu cukup indah Banjaki, mampu ke pojok tanpa diduga oleh Dede Nasir yang seolah-olah dia mau menyergap ke depan, namun ternyata bolanya lambung ke pojok gawang. Bolanya ke atas tapi menukik ke bawah. Itu gol Yabes Roni itu. 2-2 Banjaki, akhirnya Persib disamakan dulu. Nah, dari situ lewat sudah gol 2-2, Persib Bandung seolah-olah kebingungan Banjaki. Iya, benar sekali. Saya setuju sekali dengan Bung Utai. Seolah-olah Persib Bandung ini kebingungan harus berbuat apa dan harus strateginya harus kayak gimana lagi Bung Utai? Karena dengan formasi seperti itu dan Bali United sudah membaca pola permainan Persib Bandung Banjaki, karena saya lihat permainan Persib itu terlalu monoton Banjaki. Terlalu monoton dengan baku dengan formasi mereka Banjaki. Baku dengan formasi mereka, bola yang mencari mereka, harusnya mereka yang mencari bola Banjaki. Dengan posisi diamnya Febri Haryadi terlalu di sayap, dengan terlalu diamnya Wander Luiz, Castillion terlalu diam dengan posisinya, begitupun ketika berhasil menurunkan Pres Butuan. Jadi tidak adanya atau rotasi pemain ataupun mencari bola, perputaran pemain Banjaki. Harusnya mereka harus berputar, siapa keberadaan Castillion ataupun Wander Luiz harus bisa memancing back untuk ke depan Banjaki dengan pergerakan liar tanpa bolanya itu. Disitulah yang kurang terjadi di permainan Persib Bandung. Tidak adanya bola ataupun striker ataupun orang yang bisa memancing back untuk keluar Banjaki, menimbulkan terlalu monotonnya ketika bola-bola lambung otomatis langsung dapat oleh back Banjaki. Ya, otomatis lebih banyak menunggu dari Wander Luiz dan Castillion ini Bung Utai. Iya, mengandalkan keberuntungan. Mengandalkan kesalahan Bali United Bung Utai. Tidak ada inisiatif untuk mencari bola Bung Utai. Mencari bola dengan memancing ataupun Castillion sedikit mundur, Wander Luiz sedikit mundur, sehingga menarik back untuk memberikan kebebasan kepada pemain lain, Piskara atau Memperbutuhan ataupun Febri Haryadi menarik back untuk Castillion ataupun Wander Luiz. Ini terlalu bola langsung lambung ke Castillion ataupun bola lambung ke Wander Luiz, otomatis terlalu gampang terlalu mudah dibaca oleh back Bali. Iya, terlalu oleh back Bali United Bung Utai ya. Gaya permainannya itu emang di menit-menit akhir ini Bung Utai sudah sangat terkunci sekali, seolah-olah kebingungan Banjaki. Sudah terbaca oleh Teko Bung Utai, pergerakan pemain Persib Bandung ini Bung Utai. Malah Bali United yang beberapa kali di menit-menit akhir itu memberikan ancaman kembali lewat Yabes Roni dengan umpan-umpan jauh. Persib sangat kewalahan sekali di situ. Sangat kewalahan sekali menghindari Adi Idrus, terlihat sangat kewalahan sekali menjaga Yabes Roni. Karena sebenarnya untung itu sebenarnya, walaupun secara pemain ini akhir 2-2 mengecewakan, 2-2 pun udah beruntung Banjaki. Harus bisa jadi benar sekali permainan. Dari segi permainan bisa aja Persib itu kalah Banjaki. Bisa saja Bali United mengalahkan Persib Bandung. Kalau ditambah waktu lagi Bung Utai, lebih banyak lagi Bung Utai.
untung juga. Bisa beruntung juga. Bisa dari segi permainan Persib itu sangat-sangat tidak berkembang sekali. Bisa dibilang jelek sekali Mutai. Ya, seperti itu, tidak berjalannya. Terlalu monoton, bola Bastilon cuma bisa menunggu, mengandalkan skill ataupun kesalahan dari back. Maksudnya tidak adanya mencari ruang ataupun bola, mencari bola, istilah Bajaki pergerakan tanpa bola. Dan itulah yang banyak dipertanyakan oleh Boboto, bahkan oleh semua pecinta sepak bola tentunya yang menonton Mutai. Karena sangat gregetnya sekali ketika melawan pemain. Kalau kita yang nonton itu emang greget Mutai. Melawan 10 pemain, namun malah 10 pemain yang menguasai di lapangan. Iya. Seperti itu. Apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya buat Persib Bandung Mutai? Ya tentunya. Mungkin biar tidak monoton lagi gaya permainannya Mutai. Ya tentunya ini sudah sering dibahas oleh khususnya para Viking, bagi para supporter Persib Bandung di beberapa media sosial, karena dianggap kemenangan Persib di pekan pertama dan kedua itu adalah sebuah keberuntungan Bajai, karena dengan mandulnya ataupun gaya permainan yang belum terlihat menghibur, terlihat kerjasama tim, itu puncaknya ketika kemarin lawan Bali United terlihat sekali sangat kurangnya kreasi serangan Persib Bandung Bajai. Tentunya hal yang harus diperbaiki adalah kerjasama tim Bajai. Kerjasama tim. Kalau Anda Persib mau mengandalkan formasi 4-4-2, tentunya Rashid harus sedikit ke depan Bajai. Sedikit lebih didorong ke depan. Dan harus sedikit berkreasi dengan beberapa sayapnya pemain Persib Bajai, harus lebih sering berani maju ke depan dan untuk memberikan umpan-umpan kepada Febri Haryadi atau Pet Butuan ataupun Biskara yang di sayap Bajai, dan Wanderlist ataupun Castilon ataupun Walian pun yang diturunkan harus sedikit lebih berani ataupun harus sedikit bermain liar untuk mencari bola. Harus rajin mencari bola. Yang bisa dibilang harus bisa bermain liar, jangan hanya sekedar menunggu. Benar menunggu untuk di depan, karena permainan bola saat ini Bajaki, terutama di Eropa sangat jarang sekali, udah jarang sekali striker murni diam di depan Bajaki. Seperti kalau dulu itu bisa dibilang Inzaghi udah sangat jarang sekali. Sekarang itu hampir kebanyakan striker itu berani ngambil bola dari belakang, berarti mencari posisi dan siapapun bisa menciptakan gol. Siapapun benar sekali Mutai. Gaya striker seperti itu hanya mengandalkan Dewi Fortuna ataupun kesalahan dari back. Kedepannya Mutai, apakah Rene Albert akan lebih memberikan menit bermain kepada Beckham Putra Mutai? Ya tentunya harus Bajaki, harus karena kalau kita lihat, coba kita perhatikan Bajaki, Febri Haryadi ataupun Pet Butuan itu lebih jalan ketika memainkan formasi 4-3-3 Bajaki. Ketika ada Beckham Putra Bajaki, ketika bola tusukan ataupun ketika Febri Haryadi dulu waktu di timnas, ketika kerjasama dengan Evan Dimas bersama Evan Dimas, disitulah penampilan paling ciamiknya Febri Haryadi dan terlihat seperti kemarin Bajaki di babak 1 melawan United, ketika Febri Haryadi menemukan teman duetnya ataupun orang yang mengerti, tusukan kecepatan Febri Haryadi itu bisa dimanfaatkan Bajaki. Benar sekali, saya setuju sekali dimanfaatkan. Namun ketika dengan formasi 4-4-2 dengan playmaker yang sedikit di belakang, otomatis sangat-sangat sulit sekali Bajaki. Kalau menggunakan formasi 4-4-2 berarti kebanyakan gaya permainan PSI Bandung itu selalu ketebak Mutai. Karena ini juga karena bukan masalah formasinya juga Bajaki, karena mungkin bukan menjelekan Rashid Bajaki. Rashid itu mungkin dengan formasi 4-4-2 kurang cocok Bajaki. Bisa jadi di situ kalau Anda mau menurunkan Rashid, harusnya atau bisa dicoba Bajaki Maklok dituetkan dengan Deddy Kusnandar Bajaki, dan Rashid sedikit didorong ke depan. Rashid didorong ke depan dan duet di tengah itu Maklok dan Deddy Kusnandar, bisa seperti itu, ataupun Deddy Kusnandar sedikit di depan Bajaki, bergantian seperti itu. Berarti otomatis striker Wanderlist seorang. Strikernya bisa Castilon atau Wanderlist dengan formasi 4-3-3. 4-3-3. Mengandalkan kecepatan dari Febri Haryadi dan Wanderlist atau Castilon yang bergantian antara sayap dan striker utama Bajaki. Berarti salah menempatkan Rashid di sini Mutai. Ya, karena kita lihat Bajaki Rashid, walaupun Rashid sudah berjuang seolah-olah maksimal mungkin, namun dengan permainan seperti itu mampu dibaca Bajaki, dan
bola-bola dari dia pun tidak ada yang nyampe ke pemain yang diinginkan. Tidak sudah benar mudah sekali dibaca karena pergerakannya sudah dibaca baik oleh pemain ataupun pelatih lawan menjadi sudah terbaca gaya permainannya Bung Utai. Oke, mungkin lebih sedikit diberikan kebebasan untuk Emrasi Bung Utai. Ya, seperti itu gaya permainannya Bung Utai oleh Renard. Jika emang Beckham Putra tidak ada, emang cocoknya itu menurut saya udah Bajaki, udah 3 pemain itu diturunkan, yaitu Maklok. Cocoknya, itu dia Bung Utai. Cocoknya seperti apa di formasi Persib Bandung Bung Utai? Formasi kemarin Bajaki. 4-3-3, yaitu mengadakan duet tengah antara Maklok, Emrasi dan menurunkan langsung Beckham Putra. Beckham Putra berjalan. Tinggal di depannya, tinggal di depannya. Harus seimbang antara Febri Haryadi dan di sisi sayap kirinya, atau menurunkan Walian atau menurunkan Pret Butuan ataupun Preskara, harus mengimbangi supaya tidak timpang di sisi kanan jalan, di sisi kiri pun jalan Bajaki, seperti itu. Tidak seperti kemarin Munta ya, hanya berjalan di sisi kanan Persib Bandung saja, hanya berjalan ketika Febri Haryadi Munta. Sedangkan di sisi kirinya tidak berjalan waktu itu Esteban Vizcarra Munta ya. Ya, betul. Andai pun Bajaki mau menurunkan formasi 4-4-2 seperti Liga 2020 yang kemarin terhenti mengandalkan duit gelis antara Castillon Van der Luis, harusnya di situ Castillon agak sedikit berani ke belakang mencari bola, menjemput bola Bajaki, dan mendorong sedikit Emrasi lebih kreatif umpan-umpannya supaya tidak mudah terbaca Bajaki. Mungkin lebih sedikit diberikan kebebasan untuk Emrasi ya, seperti itu Bajaki, berikan sedikit kebebasan untuk Emrasi, dan Febri Haryadi ataupun sayap kirinya Priskara atau Perputuan sedikit membantu ke tengah. Mas sedikit menerobosnya langsung ke tengah Bung Utai ya, kayak kemarin aja melakukan terobosan ke tengah, tidak biasanya kan kalau Persib Bandung ini menyisir dari sayap langsung dioper Bung Utai, langsung diumpan kan. Bola seperti itu. Bola servis seperti itu biasanya Persib Bandung itu. Mungkin bola seperti itu ketika dihadapkan dengan kebuntuan akan susah. Dihadapkan dengan hanya mengandalkan impor tunda mungkin dan kesalahan back lawan. Febri mati atau Pret Butuan mati, tidak ada opsi kedua. Tidak ada opsi lain. Makanya harus ada opsi lain seperti itu. Oke, menarik sekali Bung Utai. Mulanya tahu gimana nih Bung Utai? Emang menarik sekali untuk dibahas Bung Utai. Sekali Bajaki. Malah sekarang Persib kalah dari pemuncak klasemen, sekarang PSIS Semarang Bajaki. Keberhasilan PSIS Semarang puncak klasemen sekarang yang lagi dingin-dinginnya oleh PSIS Semarang Bung Utai. PSIS Semarang, Bali United, karena Bali United berhasil menahan imbang Bung Utai ya. Otomatis Bali United di posisi kedua Bung Utai. Ya, walaupun poinnya sama ini. Poinnya semuanya sama Bajaki, namun PSIS Semarang lebih unggul dari agregat gol. Kemarin PS Semarang menang 3-1 atas Persiraja Banda Aceh Bung Utai, dan Bali United baru Persib Bandung di posisi ketiga Bung Utai. Dengan sama-sama koleksi poin. Sama-sama berarti ini ketat sekali Bung Utai di puncak klasemen ini. Seru sekali Bung Utai ya. Oke, tentunya kita juga akan memberikan prediksi-prediksi sepak bola sampai akhir musim Bung Utai. Tentunya. Jangan lupa kalau lihat prediksi ataupun hasil, lihat di Wangkong. Ya, benar sekali kalau kata Bung Utai. Kalau lihat prediksi sepak bola Liga 1 tentunya lihat di Wangkong TV. Prediksi yang sangat walaupun tidak akurat pastinya menghibur Bung Utai. Ya, tentunya. Bung Utai cukup di sini saja Bung Utai. Siap. Oke, sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.